Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Remuis. Di kesempatan video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya mendesain animasi dua dimensi yang sederhana. Jadi di sini aku baru saja belajar dengan menggunakan Adobe Illustrator dan menggunakan panduan dari situs Adobe. Nah, di sini aku belajar untuk level pemula, yaitu create a flat illustration, membuat ilustrasi flat, membuat flat illustration. Jadi desain yang sederhana dua dimensi seperti ini sangat basic sekali ya untuk level desainnya. Jadi bisa dilihat untuk desainnya itu sangat simple ya. Ini cuma pakai kotak, persegi panjang, kemudian segitiga. Jadi kalau yang kompleks itu kayak gini. Tapi kita akan mulai belajar dari yang dasar karena kita belajar sendiri. Jadi buat yang paling mudah dulu supaya membuat motivasi kita naik untuk lanjut belajar. Nah, kita pertama bisa buka aplikasinya Adobe Illustrator. Karena di sini aku ingin membuat desain pensil, maka di sini aku pilih more preset dan untuk ukurannya aku buat sekitar 600 pixel untuk lebarnya dan tingginya 1500 pixel. Kemudian di sini aku klik tombol create. Nah, selanjutnya di lembar kerja ini kita bisa langsung gunakan rectangle di sini dan pertama aku akan gambar penghapusnya, eraser untuk pensil ini seperti ini, sederhana saja. Nah, ini karena posisinya kurang ke tengah, maka kita bisa klik tombol selection, kemudian kita geser supaya ke tengah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian aku pilih lagi rectangle untuk membuat kotak yang baru. Kemudian ini pembatas antara badan dengan penghapus. Selanjutnya aku akan buat sekali lagi rectangle. Kira-kira panjang pensilnya segini. Aku klik, kemudian lebarnya aku atur, kemudian langsung ke atas. Di sini kita bisa gunakan bantuan dari indikatornya itu ya, yang pink ini supaya pas. Nah, ini sesuai ancornya, kemudian lepas, maka kita sudah membuat badan dari pensil ini. Kemudian untuk membuat segitiga, kita bisa pilih ini yang rectangle, klik kanan, kemudian pilih polygon tool. Nah, selanjutnya kita bisa klik di bagian mana saja di lembar kerja ini, kanvas ini, klik, kemudian akan muncul sebuah jendela polygon seperti ini. Kita isikan size-nya menjadi 3. Nah, jadi ini ada 3 sudut yang berarti ini segitiga ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bisa klik selection atau bisa lebih cepatnya kita bisa ketikkan di keyboard dengan tombol V. Kemudian kita paskan posisinya, kita putar 180 derajat. Kemudian di sini aku paskan ke bagian yang paling pojok. Kemudian di sini aku perbesar resize menjadi ukuran yang sesuai dengan tubuh dari pensil ini. Nah, selanjutnya aku buat sekali lagi untuk segitiganya, yaitu pada bagian abu pensilnya ini ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa setiap kali kita membuat bagian-bagian pada pensil ini, maka di sini kita akan melihat elemen-elemen yang sudah kita tambahkan. Misalnya ini tadi yang polygon, ini yang bentuknya segitiga, kemudian rectangle ini yang persegi panjang, kemudian yang rectangle ini antara penghapus dan badan pensil, dan ini penghapusnya rectangle yang bagian ini. Kemudian yang terakhir kita kasih polygon lagi yang segitiga yang sudah kita setting di sini. Nah, ini kita buat ini dulu aja ya. Kemudian kita klik tombol P atau pilih selection, kemudian kita pastikan paskan dulu ini 180 derajat dan di sini aku letakkan di bagian ini ya. Pas ya. Ini kayaknya ada yang kurang pas untuk bagian sebelah sini. Kita klik lagi terus kita paskan. Nah, ini masih ada yang tidak pas. Tapi sebenarnya menurutku nggak masalah ya, walaupun kurang pas. Kenapa? Supaya desain kita agak beda dari orang lain. Jadi ada keunikan sendiri. Walaupun desain yang sangat sederhana, ada keunikannya sendiri.
Oke, walaupun nggak pas begini, nggak masalah ya. Kemudian untuk mewarnai, kita bisa klik pada bagian bentuknya ini. Misalnya ini kita ubah warnanya menjadi abu-abu, maka kita klik ya. Kemudian kita pilih properties di sini dan untuk warnanya di sini kita bisa ganti karena ini pensil maka abu-abu ya di sini. Oke, kemudian di sini untuk kayunya, di sini kayunya yang ini aku kasih warna merah muda, kira-kira agak pink ya, kecoklatan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian aku juga akan copy warnanya ini dengan pembatasnya ini antara penghapus dengan badan pensil. Ini aku mau kasih warna yang sama sebagai contohnya saja ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Kemudian untuk badan pensil misalnya aku kasih warna kuning seperti ini. Kemudian pada bagian penghapusnya aku kasih warna pink. Nah, kira-kira seperti ini. Warnanya enggak begitu keras atau enggak begitu detail. Apa ya namanya? Ya intinya maksudnya jadi untuk ngedesain itu juga perlu untuk mengatur dan menyesuaikan warna supaya enggak aneh hasilnya. Jadi di sini aku menyesuaikan dari tutorial ini ya. Ini kan warnanya pas banget ya. Jadi yang ini hitam, agak abu-abu, kemudian ini dengan ini warnanya sama, kemudian ini kuning dan ini pink, ini orange dan ini pink. Jadi desainnya bagus banget. Kalau kita nggak paham mengasih warna, maka nanti akan aneh hasilnya. Ini akan aku sesuaikan dengan contohnya ya, dengan tutorialnya yang di sana kayak gini akan kelihatan beda ya hasil. Jadi warna itu sangat mempengaruhi desain karya yang kita buat supaya nggak kelihatan aneh. Nanti seiring waktu kita sendiri juga akan lebih paham ya, mana warna yang cocok pas digunakan, mana yang enggak. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Udah kelihatan seperti pensil daripada sebelumnya ya. Nah, jadi ini flat design yang sangat super sederhana. Ini nggak ini nggak ada bayangannya, cuma flat saja kayak gini. Jadi sederhana untuk pelajaran tahap awal bagi pemula sesuai yang kita pelajari dari situs Adobe Illustrator. Jadi kemudian untuk ngesimpan projectnya kita bisa klik tombol file kemudian pilih save. Dah. Kemudian di sini aku kasih nama pensil, latihan 1 pensil. Jadi ini formatnya AI Adobe Illustrator. Kita bisa save ya. Kemudian kita klik OK. Jadi sewaktu-waktu apabila di kemudian hari kita ingin mengeditnya lagi desain ini, maka tinggal dibuka saja project yang sudah kita simpan. Nah, jadi kita berhasil membuat sebuah file latihan 1 pensil AI Adobe Illustrator. Kemudian untuk menyimpan gambar ini supaya bisa kita lihat, maka kita bisa klik tombol file, kemudian kita pilih export, kemudian di sini kita pilih export as. Misalnya aku ingin menggunakan format JPEG di sini, kemudian aku klik tombol export. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung pencet OK saja. Maka kita sudah berhasil di sini membuat sebuah desain baru dengan format JPEG. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Ini merupakan gambar desain pensil yang kita buat. Apabila kita ingin menyimpan keseluruhan dari frame kanvas yang ada di sini, maka kita bisa ekspor dengan cara klik tombol file, export, export as, kemudian di sini kita centang use artboard. Nah, kemudian kita bisa simpan file ini, klik tombol export, oke, maka nanti yang tersimpan sesuai dengan yang ada di lembar kerja kita saat ini. Seperti ini kira-kira hasilnya. Nah, ini desain pensil yang sudah kita buat dan bisa kita gunakan. Apabila kamu ingin menyimpannya hanya bentuk pensilnya saja, maka bisa disimpan dalam bentuk PNG. Kira-kira seperti itu saja untuk tutorial kali ini. Tutorial dasar cara desain menggunakan Adobe Illustrator bagi pemula untuk membuat flat design dengan mudah dan cepat. Apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar untuk didiskusikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen.